Salam fakta dan makna. Perang antara Hamas dan Israel adalah konflik berkelanjutan di Timur Tengah yang berakar pada sengketa wilayah, agama, dan politik. Hamas adalah kelompok Palestina yang mengendalikan jalur Gaza dan sering dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan mengadopsi taktik perlawanan bersenjata. Israel di sisi lain adalah negara Yahudi yang didirikan pada tahun 1948 di wilayah yang sebagian besar dihuni oleh Arab Palestina, yang menyebabkan konflik wilayah dan etnis yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mendukung Hamas, terutama melalui bantuan finansial dan politik. Dukungan ini telah menimbulkan keprihatinan di komunitas internasional karena dapat memperkeruh konflik di wilayah tersebut dan mempersulit upaya perdamaian. China yang mendukung Hamas bisa menjadi faktor yang memperumit upaya mencari solusi damai dalam konflik Israel-Palestina. Di edisi Fakta Makna kali ini telah hadir Pak Fajar Pratikto, Koordinator Global Human Rights Efforts, GURE. Hari ini kita akan membahas tentang kepentingan strategis China dalam konflik Palestina dan Israel. Kami memiliki narasumber yang akan memberikan wawasan yang berharga tentang topik ini. Selamat datang, Pak Fajar. Selamat datang. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, kita akan mendiskusikan satu topik hangat, Hamas dan Israel berperang. Kita mulai dengan melihat perkembangan dalam konflik Palestina-Israel pasca serangan Hamas tanggal 7 Oktober lalu. Sepertinya keadaannya tambah kacau ini. Silakan, Pak Fajar. Ya, tentu saya sangat prihatin sekali ya karena akibat dari serangan mendadak yang dilakukan oleh Hamas dalam skala besar dan masif ini, Israel kemudian menyerang balik ya, bahkan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Terakhir kita melihat ada rudal yang menyasar di area parkir di sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang di sana. Dan saya khawatir ya konflik ini akan merembet kemana-mana, termasuk akan menyeret kelompok-kelompok lain yang mendukung Hamas seperti yang dari Iran, Suriah, kemudian Afghanistan dan lain-lain. Bahkan Hizbullah dari Lebanon mereka sudah melakukan serangan ya terhadap Israel belum lama ini, dan ini jelas suatu indikasi bahwa konflik ini sudah menyeret mereka dan akan berkembang bisa lebih luas lagi, bisa tambah parah lagi keadaannya, bahkan bisa merembet ke ya peperangan yang lebih besar di Timur Tengah ya, di kawasan Teluk ini. Jadi ini yang saya khawatirkan, bahkan termasuk ini bisa menjadi momentum bagi China untuk menyerang Taiwan. Nah, catatan terakhir ya yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar tadi ya, bahwa China ada kemungkinan untuk menyerang Taiwan. Tapi sebelum itu, soal komitmen China terhadap Palestina, terutama dalam mendukung Hamas. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut, khususnya mengenai dukungan China terhadap Hamas, dan bagaimana itu berkaitan dengan serangan Hamas yang baru-baru ini terjadi? Ya, tentu rezim komunis Cina sudah lama ya mendukung Palestina. Kita tahu itu, dan baru-baru ini setelah terjadi serangan Hamas terhadap Israel, Cina juga kembali menyatakan dukungannya secara tegas terhadap Palestina ya. Dia tidak mengkritik serangan Hamas, tapi dia mendukung sepenuhnya Palestina, bahkan dia menawarkan diri sebagai juru damai bagi kedua belah yang bertikai ya. Tentu ini bagus ya, tapi kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh China ini, dukungannya terhadap Hamas ini, itu bagi saya itu sebagai pertanda ya, bahwa keberanian Hamas melakukan serangan terhadap Israel itu karena ada dukungan kuat dari rezim Partai Komunis Cina ini. Karena memang sebelumnya mereka sudah memberikan dukungan secara amunisi ya,
meskipun lewat Iran dan Suriah. Gitu. Bahkan kita juga tahu ada beberapa kemudian bukti-bukti bahwa peralatan yang digunakan oleh Hamas ini juga berasal atau buatan dari China, termasuk peralatan teknologi komunikasi Huawei ya, yang bisa menjebol Iron Drone dan benteng pertahanan Israel. Ya, itu Bung. Ya, betul. Saya kira betul ya yang dikatakan oleh Pak Fajar ya, bahwa Hamas sebetulnya tidak mempunyai kekuatan yang besar, tetapi karena dukungan lewat Iran dan Suriah, dan yang paling kuat di belakangnya adalah PKC yang menjadi dukungan terbesarnya, maka keberanian itu muncul. Nah, tindakan Hamas terhadap Israel mempengaruhi prospek normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, dan sudah pasti perdamaian antara Palestina Israel. Bagaimana hubungan ini berkaitan dengan kepentingan China dalam konflik tersebut? Ya, benar ya. Jadi serangan Hamas kemarin memang telah berdampak besar ya pada hubungan antara Arab dengan Israel ya. Karena kan sebelumnya muncul dalam perbincangan diplomatik soal normalisasi yang sedang mereka lakukan lewat kesepakatan Abraham ya, yang digagas oleh Donald Trump 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah melibatkan 5 negara. Arab Saudi ini yang saat ini sedang dilobi oleh Amerika untuk menyetujui kesepakatan ini. Dan Hamas dan Cina membaca itu sehingga mereka berusaha untuk membuyarkan normalisasi yang sedang berlangsung ini dengan harapan bahwa Cina akan tetap memimpin dalam proses perdamaian di sana, gitu. Meskipun kita tidak bisa berharap banyak dari situ ya. Gitu. Oke. Baik, jadi bisa dikatakan kalau perdamaian tercipta di Timur Tengah, di mana Arab bisa berdamai dengan Israel, maka kepentingan Hamas ataupun PKC ya China itu menjadi tidak signifikan. Nah, sebetulnya siapa sebenarnya kelompok Hamas itu kuat dan berani melawan Israel? Ya, Hamas ini kan berdiri tahun 1987 ya di Palestina. Dia wajah baru dari Ikhwanul Muslimin ya, yang merupakan organisasi Islam transnasional yang berasal dari Mesir. Ya. Dan di Mesir sendiri sebetulnya itu organisasi ini dilarang ya, sejak zaman Presiden Abdul Fattah ya tahun 2015 organisasi ini dilarang karena memang doktrin dari organisasi ini adalah memilih jalan kekerasan ya. Dan itu kemudian berkembang menjadi teror gitu. Sehingga Presiden Mesir dulu waktu zaman Nasser Abdul Gamal itu mau dibunuh sama salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin di sana, sehingga salah satu tokohnya kemudian dihukum gantung sama Mesir, dan setelah itu Ikhwanul Muslim justru berkembang di luar Mesir dan ini menjadi kelompok macam-macam yang sangat radikal ya. Itu kemudian di Palestina sendiri Ikhwanul Muslimin menjadi Hamas itu tadi. Kita tahu sendiri bahwa Hamas ini menguasai jalur Gaza yang dikuasainya tahun 2007 ya, dan itu dilakukan setelah Hamas menaklukkan Gaza dari kelompok Fatah. Fatah ini adalah kelompok yang setia pada Presiden Palestina ya, Mahmud Abbas, dan mereka bisa mengambil alih kekuasaan mereka gitu. Jadi itu memang luar biasa ya Hamas ini. Tapi berbeda dengan organisasi pembebasan Palestina, Hamas ini tidak mengakui kenegaraan Israel karena itu dia selalu menolak perundingan yang berkaitan dengan perdamaian antara Palestina dengan Israel. Dalam bentuk apapun mereka menolak, termasuk mereka tidak mengakui perjanjian perdamaian Oslo ya, yang sudah dirintis antara PLO dengan Israel pada pertengahan tahun 90-an dan terakhir tidak mengakui kesepakatan Abraham yang dirancang oleh Donald Trump 3 tahun yang lalu. Oke,
Jadi bisa disimpulkan bahwa Hamas memang menempuh jalur kekerasan ya. Jadi udah berapa kali dilakukan negosiasi atau upaya perdamaian, tetapi selalu gagal dikarenakan paham atau ideologi yang dianut oleh Hamas ya, yaitu jalur kekerasan. Bagaimana China menjadi sekutu politik Hamas? Dan apa konsekuensi dari dukungan China terhadap Hamas? Ya, China memang telah memperkuat hubungan dengan Hamas ini dalam dekade terakhir ini ya, terutama setelah kunjungan pimpinan Hamas Khaled Masal ke Beijing tahun 2012. Dia bertemu dengan pimpinan PKC, kemudian bisa ngobrol dengan Presiden China Xi Jinping, dan di situ juga ada komitmen bantuan dari China ya. Saya kira juga bantuannya tidak sekedar soal pembangunan ekonomi, tapi juga soal bagaimana membantu persenjataan Hamas, dan meskipun itu tidak dilakukan secara terbuka, tapi saya kira itu dilakukan lewat Iran dan Suriah yang selama ini berhubungan secara terbuka dengan China ini. Jadi sangat jelas ya bagaimana sebetulnya China mendukung Hamas ini, termasuk lewat teknologinya untuk bisa mensupport persenjataan Hamas ini. Jadi menurut saya ya menjadi semakin kacau dengan masuknya China ini. Ya, jadi Hamas menjadi semakin percaya diri, Hamas menjadi semakin kuat karena dukungan dari PKC ya, dari China. Sangat menarik, Mas Fajar. Selanjutnya apa yang menjadi kepentingan geopolitik China dalam konflik Palestina-Israel ini? Dan bagaimana ini mempengaruhi stabilitas regional di Timur Tengah? Ya, China sebagai kekuatan global yang sedang naik daun tentu memiliki minat yang strategis ya di Timur Tengah ini. Karena kita tahu bahwa pasokan energi dan gas China ini hampir 50% lebih itu berasal dari Timur Tengah, salah satunya dari Palestina ini ya. Jadi ya dia berkepentingan terhadap stabilitas di Timur Tengah ini. Jadi ya dia berusaha untuk merangkul ya negara-negara Teluk ini termasuk Palestina supaya bagi dia pasokan energinya bisa stabil, terjangkau gitu. Nah, sekali lagi kalau ini keadaan di kawasan Teluk ini tidak aman, tidak stabil dengan konflik yang terus berlanjut, tentu China menjadi gelisah ya. Karena itu ya lewat Palestina termasuk Hamas, China berusaha untuk mendukung perjuangan mereka dalam isu Palestina ini. Dan China juga berharap ya mereka negara-negara Islam di Teluk ini juga mendukung China ya di forum-forum internasional. Kita tahu beberapa kasus yang dihadapi China di forum internasional, salah satunya adalah kasus genosida di Xinjiang. Itu juga bisa dipatahkan oleh China di forum PBB karena dukungan dari negara-negara Islam itu, termasuk Indonesia. Ya, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Fajar betul ya. Jadi baru-baru ini China bahkan sudah terpilih kembali menjadi Dewan HAM di PBB. Bisa dibayangkan dengan kasus ini, maka kasus-kasus seperti Xinjiang gitu ya, itu akan mudah tenggelam. Terakhir, menurut Pak Fajar, bagaimana China memandang perdamaian dalam konflik Palestina-Israel dan bagaimana China dapat memainkan peran dalam mencapainya? Ya, tentu China sangat berkepentingan ya untuk bisa memainkan peran yang lebih besar sebagai mediator dalam konflik Palestina-Israel ini. Karena itu tadi ada banyak kepentingan dia di dalamnya, dan dia juga ingin menarik simpatik dari negara-negara Islam dan ingin mendapat panggung internasional yang lebih besar lagi tentunya. Kalau dia berhasil mendamaikan Palestina dan Israel, itu tentu akan mendapat simpatik dari negara-negara Islam yang lebih besar lagi ya. Selain itu kan kita juga melihat bahwa China juga tetap mempertahankan hubungannya dengan Israel ya, terutama dalam perdagangan, dan Israel juga menjadi bagian dari Belt and
Root Initiative atau BRI dalam program infrastrukturnya China ya. Jadi memang kerjasama antara China dengan Israel itu juga cukup baik. Jadi dia mempertahankan hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bertikai ya, dengan harapan memang bisa mendamaikan, karena sukses story kemarin ketika China berhasil mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran ini menjadi nilai plus bagi China, dan dia ingin mengulang kesuksesannya itu dalam konflik Palestina dengan Israel. Saya pribadi tidak terlalu berharap dari China ya dalam proses perdamaian antara Palestina dengan Israel ini, karena saya melihat ya kepentingan China sangat jelas, sangat pragmatis sekali gitu. Kalau boleh menyebut ya, saya melihatnya China sih sebagai penumpang gelap ya dalam konflik antara Palestina dengan Israel ini, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan politis dan ekonomi. Jadi bukan niat yang tulus untuk memperjuangkan Palestina. Ya, saya sepakat dengan kata-kata dari Pak Fajar ya, sebagai penumpang gelap ya. Jadi bisa disimpulkan karena China selama ini adalah negara komunis, dan negara komunis itu kan mempunyai karakteristik salah satu yang paling kuat itu berbohong gitu ya. Jadi banyak sekali yang akan mudah ditipunya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas maksud dan tujuannya. Nampak baik namun belum tentu baik. Bahkan mungkin memperumit keadaan. Terima kasih Betul. Pak Fajar atas wawasan yang berharga ini mengenai topik ini. Semoga informasi yang penting ini bisa memperdalam pemahaman kita tentang peran China dalam konflik Palestina-Israel. Mungkin ada kata-kata terakhir, silakan Pak Fajar. Ya, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa dukungan kita terhadap Palestina ataupun Israel tentu harus objektif ya. Kita tidak usah membabi buta mendukung salah satunya. Yang pasti adalah dalam konflik Palestina dan Israel ini, Hamas, apa yang dilakukan oleh Hamas ini tidak mewakili Palestina. Apa yang dilakukan oleh Hamas adalah pertempuran antara Hamas dengan Israel. Baik, Pak Fajar, terima kasih. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam fakta makna, sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.